seorang sistem analis itu apa sih kerjanya mungkin? Kalau sistem analis sih pasti terikat sama yang namanya sprint. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Orasi, obrolan seputar sistem informasi high-tech, high-touch. Sebelum kita lanjut nih, ada peribahasa yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kenalin nih, namaku Gio, aku dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 21. Nah, di sebelah kiri aku nih ada rekanku, mungkin boleh kenalan diri. Nama saya Bintang Ilham Habibi, bisa dipanggil Ilham atau Bintang, terserah pilih mana. Udah sih gitu aja. Boleh lanjut ke kakaknya? Namaku Cornelius Axel Siamora Wah. dari SI Angkatan 18. Panggil Kak. Axel. Wah, oke. Mana nih kabar kakak? Baik. Mungkin say hi dulu. Halo. Halo. Kali ini nih kita mau podcast tentang sistem analis. Menarik gak sih? Menarik gak? Menarik banget. Oh iya. Ya, menarik. Tapi sebelum kita jauh pertanyaannya nih, kita tanya-tanya yang ringan aja dengan Kak Excel nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih kuliah di UAJY? Ya. Padahal kan di Jogja banyak kampus lain, terus kenapa Iya. juga milih SI? Ya kalau kenapa milih di sini sih karena dulu pernah banyak teman yang ikut ke sini ya. Iya. Dan waktu itu juga karena mungkin salah satunya alasannya juga itu karena di Atmaja ini salah satu kampus swasta yang mungkin paling populer mungkin kalau di daerah Iya. Jakarta dan sekitarnya. Benar. Ya, dan karena waktu itu kalau di Klaten sendiri ada kampus yang mungkin universitas yang mungkin swasta juga mungkin jadinya lebih ke arah UAJ sini sih. Jadi agak terlalu jauh dan mungkin juga bisa kebetulan ada yang diminati juga nih minatnya jadi sistem informasi di UAJ. Ya udah gaskan langsung. Jarak rumah kakak ke kampus berapa sih? Berapa jam? Setengah jaman 40 menit. Wow. Pakai apa? Motor? Kayak motor ya, Hmm. kadang sepeda enggak. Sepeda sejam sih. Ya, Ambis. naik motor sih. Paling cepat naik motor. Ya benar. Selain kuliah nih, kakak ada ikuti kegiatan kampus gak sih? Atau mungkin seperti aku, mahasiswa kupu-kupu, pulang. Kalau kegiatan kampus, jujur pas semester pertama sama juga kupu-kupu juga kuliah pulang. Tapi ya akhirnya karena ya semester 2 gini mulai kepikiran spama, akhirnya Iya, bener. terpaksa sih ya ikut untuk panitia event-event yang ada di kampus ya mungkin. Salah satunya mungkin kayak panitia inisiasi, nah itu panitia acara-acara himsi yang ada punya panitia diikut juga sih. Jadi acara-acara kampus gitu. Himsinya sendiri sih nggak ikut ya mungkin karena menurutku terlalu komitmen sementara aku perlu pulang balik. Oh. Udah, Apa alasan kakak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Selain spama tadi ya. Sama terpaksa mungkin karena mungkin ada banyak teman yang ikut ya. Orangnya sih ikut-ikutan. Awal-awal kan ikut-ikutan gitu. Jadi Iya. kayak ada teman yang ikut, ya udah seru-seru aja sambil dapat spama, ya udah sambil mungkin duduk bareng ngobrol kayak sekarang ini kan. Ya benar. Kadang gitu. Mirip ya. Seru-seru lah ya. Ya, mirip sama kita lah. Suka ikut-ikut orang. Mirip sama kita lah. Mungkin nih next kita bahas tentang sistem analis nih. Tapi untuk informasi aja, Kak Excel ini kuliah kerjaannya di apa tadi? Perpajakan ya, perusahaan perpajakan. Mungkin boleh diceritain nih ngapain sih perusahaan pajak itu? Ya kalau perpajakan sih ya bantu untuk pemerintah itu untuk malakin uang dari rakyat lah ya, ke arah untuk kewajiban. Ya. Jadi orang bayar negara. ya bayar pajak. Jadi ya itu kita bantuin negara untuk buat aplikasi perpajakan sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan.
BTW gimana sih cara kakak biar bisa kerja di perusahaan ini? Apa inisiatif kakak mencari pekerjaan ini, atau awalnya gimana, atau kakak cuma coba-coba aja gitu? Oh, awalnya mungkin karena kuliah waktu itu ada mata kuliah magang, jadi perlu masuk ke salah satu perusahaannya. Itu di manapun dan kapanpun pasti harus ada magang itu juga lah ya, kalau misalkan kuliah. Nah itu waktu itu awal pandemi, jadi karena mungkin udah ngirim banyak interview juga ya, udah interview di beberapa, tapi yang mungkin nawarin untuk kerja dari rumah. Oh, itu perusahaan itulah ya. Ya, perusahaan itu. Terus nih Kak, seorang sistem analis itu apa sih kerjanya? Mungkin bisa. Ya, sistem analis kerjanya mungkin menjadi ya kayak gimana ya, mungkin penjelasan paling umumnya yang paling sering didengar mungkin jadi jembatan antara mungkin dari sisi bisnis ke sisi teknologi. Gitu sih. Mungkin Bintang ada mau tanya lagi? Untuk apakah ada saran nggak sih buat, siapa tahu ada anak muda gitu yang pengen buat perusahaan startup gitu? Saran untuk yang buat perusahaan startup, Wow, saya aja nggak punya startup. Wow. Mungkin yang mau kerja di startup kali ya. Startup itu. Iya, kalau mau punya perusahaan startup sih punya duit yang banyak ya, karena saya juga nggak punya perusahaan startup. Tapi kalau kerja di perusahaan startup sih pasti bisa beradaptasi, pasti bisa beradaptasi dan bisa berkembang juga, bisa punya kemampuan dan keinginan untuk berkembang. Startup kan ya pasti itu lingkungan kerjanya pasti evolusi juga nanti. Sementara kalian datang, perusahaan itu juga berkembang bersama kalian. Namanya startup lah ya. Iya. Terus enak nggak sih kerja di perusahaan startup? Enak ya, karena kalau saya sih dari rumah. Jadi pasti lebih fleksibel aja sih. Kalau perusahaan startupnya mungkin dari kerja di kantor mungkin agak beda. Tapi pasti zaman sekarang sih kayaknya lebih flexi time gitu ya. Jadi kerjanya dimanapun, kapanpun, yang penting kerjanya jadi. Karena kan sekarang nggak harus di depan orang untuk meeting ya. Banyak sekali platform untuk bisa meeting, dan terbukti hampir selama setahun lebih itu kerja nggak pernah tetap muka pun bisa jalan semuanya. Jadi sedikit lah ya sisi negatif yang apa sih nggak bisa ketemu klien itu? Sisi negatifnya mungkin kadang ada miskomunikasi. Jadi mungkin jadi pas desainnya mungkin ada kurang bagus, kita kayak nggak ketemu langsung, kita harus set up call dulu, sementara mereka mungkin ada sibuk dengan urusan lain. Ya sama sih standar dengan kayak kerja langsung, ketemuan langsung. Tapi mungkin kalau kerjanya kayak aku, fun fact juga, aku belum pernah ke kantorku juga sih. Iya, belum pernah dari selama kemarin awal kerja sampai sekarang belum pernah kan. Nanti ketemu bosnya pun pura-pura nggak kenal. Siapa ya? Nggak tahu saya. Ya paling miskomunikasi sih mungkin jadi lebih mungkin untuk muncul kalau misalkan kerjanya startup terus remote gitu sih. Mau nanya? Silakan. Apa sih yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis itu, kalau boleh tahu? Kalau sistem analis sih pasti terikat sama yang namanya sprint. Kalau misalkan belum tahu, sprint itu kayak bentuk ya skema kerjanya lah ya. Skema kerjanya orang-orang startup kadang sprint itu, jadi nanti mungkin ada meeting dengan klien. Meeting dengan klien itu mungkin ditentukan di hari apa. Itu ya sambil sama meeting itu kita bahas dengan mereka itu kebutuhannya mereka. Jadi kalau misalkan perpajakan berarti apa yang misalkan pajaknya mereka itu yang mau dibantu itu yang apa, terus apakah ada custom untuk perhitungan tertentu. Nah itu nanti dari apa yang didapatkan meeting dengan klien itu, kita mulai kemudian ngobrol sama engineer kita. Ya engineer kita kan dari front end dan back end ya, dan mungkin nanti sama QA juga, quality assurance, itu nanti
ngumpul bareng ke yang namanya sprint planning. Jadi itu ya sprint planning itu ya sebenarnya meeting biasa, cuma nanti di situ bahas apa yang kita kerjakan selama seminggu ke depan. Kayak brainstorming. Brainstorming. Brainstorming enggak sih, karena lebih kalau sprint planning itu udah tahu apa yang kita kerjakan. Udah tahu. Kalau sebelumnya mungkin malah aku kelupaan bilang itu sprint grooming. Jadi habis dari klien nanti ngobrol dulu sama engineer-nya. Itu grooming untuk kerjaan ini bisa atau enggak sih kita lakukan? Waktunya berapa sih kita untuk melakukan ini? Nah, nanti setelah kita diskusi singkat sama engineer kita, baru sprint planning itu sebenarnya cuma bagi-bagi tugasnya. Nih, kamu ngerjain yang ini. Terus besoknya nanti kalau udah selesai kita ngerjain yang ini. Nah, ini bobotnya berapa kerjaannya? Mungkin nanti skalanya ada dalam 1 hari misalkan atau setengah hari. Skalanya atau oh ini cepat, ini cuma ganti tombol, bisa habis ini habis makan siang. Oh ini cepat gitu misalkan. Itu sprint planning itu tinggal bagi-bagi aja sih. Ini tas kamu, ini tas kamu. Bisa selesai nanti baru ada yang namanya sprint review. Sprint review. Sprint review itu ya review lah, kayak review film gitu ya. Aduh tadi harusnya bisa selesai kemarin nih, ini harus bisa selesai kemarin, ternyata ada yang nggak selesai. Itu dibahas semua di sprint review, kesulitannya apa, improvementnya apa kira-kira gitu. Minggu depannya berulang lagi dari awal. Terus untuk kan klien kan meeting. Nah, waktu meeting itu yang nentuin siapa? Apakah kliennya yang nentuin? Misalnya saya mau hari ini atau gimana? Namanya klien, mereka kan bayar, jadi ya ngikutin klien. Jadi ya kita perlu ngikutin waktunya klien sih. Mereka sedianya jam berapa hari apa, ya kita ngikutin mereka pasti. Karena kan dari mereka juga nanti yang kita mau kerjain. Kalau kita nggak ngikutin mereka, rada aneh kan. Kembali. Tengah malam diminta? Tengah malam juga? Tengah malam nggak mungkin, jarang sih. Maksudnya nggak ada sih tengah malam mungkin. Misalkan mau curhat tengah malam bisa. Kalau enggak Lagi sedih kan, curhat. Iya. Saya habis diputusin loh. Terus nih Kak, kliennya ini apakah hanya dari dalam negeri atau ada luar negeri juga? Kalau klien di startup sih kadang ikan besar, kadang ikan kecil. Alias ada yang dari perusahaan kecil menengah UMKM dan perusahaan paling besar, mungkin perusahaan Oren. Big 4 lah, Big 4 yang akunting mungkin ya, salah satunya yang perusahaan Oren. Pesan Oren. Iya. Itu kliennya mereka sendiri juga ada juga yang dari luar negeri dan dalam negeri. Banyakan mana? Dalam atau luar? Kayaknya banyakan dalam negeri sih tetap. Iya. Kayaknya pasti lebih banyak dalam negeri, karena kalau luar negeri nanti lebih banyaknya ke mungkin bukan untuk ngisi pajak tapi lebih ke konsultasi. Mereka ngisi pajaknya sendiri, mereka ada tim pajaknya untuk ngisi pajak mereka. Jadi mereka mungkin nggak lewat PJAP, penyedia jasa aplikasi, tapi mereka nanti mungkin lebih ke arah ngisi konsultasi aja sih, bisa pajak. Terus kan PJAB tadi ya? PJAP. PJAP. Itu perusahaannya mau jadi PJAP itu apakah harus apa syaratnya? Startup kalau perpajakan itu yang pertama syaratnya pasti punya resource. Ada manusia yang kerjanya. Terus punya kantor atau kerja dari rumah, kayaknya opsional. Aku nggak tahu yang itu. Tapi yang mungkin yang paling penting itu punya timeline dan punya tim konsultan pajaknya. Jadi nggak bisa buat perpajakan, nggak bisa ngajuin untuk bisa jadi PJAP kalau nggak punya tim pajaknya, karena kan kita nggak tahu. Harus ada referensi pajaknya. Jadi di dalam tanya aja deh, pasti di semua PJAP perusahaan perpajakan pasti ada tim pajaknya juga. Karena intinya itu sih. Terus mau nanya nih, PJAP di Indonesia tuh apakah hanya perusahaan kakak atau ada perusahaan lain? Banyak. Ada berapa itu? Ratusan? Mungkin aku nggak hafal, mungkin dalam
angka belasan, kalau nggak salah belasan atau Oh. puluhan. Itu daftarnya ada sih di DJP online. Jadi Oh. pasti kalau dilihat pasti salah satu perusahaanku ada di situ daftar PCAP di Indonesia. Belasan ya. Ya nggak semua sih. Banyak juga. Terus nih Kak, mau nanya, kan Kakak kan SI ya. Terus apa sih mata kuliah yang diterapkan di dunia sistem analis itu yang dari SI? Mungkin yang paling penting dan awal itu pemrograman dasar sih, basic pemrograman. Itu udah kayak jadi matematikanya startup lah, untuk ngerjain, untuk tahu apa yang kita baca, apa yang kita obrolin. Kalau nggak tahu basic pemrograman itu udah buta namanya, udah kacau. Iya. Jadi bingung. Ya, terus mungkin yang paling penting kedua itu dokumentasi. Mata kuliahnya apa itu ya, RKS ya, rekayasa kebutuhan sistem ya. Iya. Nah itu SKPL, DPPL mungkin yang lagi dikerjakan sekarang mungkin. Iya. Lagi dikerjakan, udah selesai belum? Belum. Ya, Selesai. SKPL, DPPL penting. Itu dokumentasi itu jadi salah satu pisaunya untuk senjatanya sistem analis lah. Kalau nggak ada dokumentasi yang jelas, engineer-nya juga nggak bisa ngerjain. Jadi kebanyakan tanya ke kita. Kalau dokumentasinya jelas, mereka nggak banyak tanya, mereka udah lihat dokumentasinya. Oh, yang dibutuhin ini, yang ini. Mereka udah, Langsung kita udah tinggal duduk santai. mereka yang Kita kerja. kerjanya di awal dan nanti mungkin di tengah gitu. Kayak namanya sprint tadi itu kan ya. Sprint di awal kita kerja, di akhir kita kerja, di tengah kan yang kerja engineer ya. Iya. Ya. Nah, terakhir paling yang penting yaitu manajemen project. Manajemen project itu Mungkin kayak timeline, Gantt chart mungkin. Terus kalau misalkan manajemen project itu perlu tahu toolsnya juga, kayak misalkan Jira. Ya. Tools yang aku pakai itu Jira, itu Kanban board. Itu lebih kayak papan untuk ya visualisasi apa yang kita kerjakan gitu sih. Jadi bentuknya nanti sejenis papan, dan di setiap papannya itu ada kolom-kolom untuk ini dalam fase to do, ini masih di backlog, ini masih dalam pengerjaan, fixing, atau yang udah selesai dan naik di production. Nah itu nanti yang digeser semuanya bisa akses untuk lihat progres masing-masing. banyak juga ya. Kita di pertengahan minggu cuma monitor Kanban boardnya itu aja. Iya. Tantangan yang kakak pernah alami sebagai sistem analis itu apa aja? Mungkin tantangan paling besarnya kalau misalkan requestnya mereka itu aneh-aneh. Wow. Aneh-aneh gimana, dalam artian tidak realistis dengan waktu yang kita punya. Mereka misalkan jadwal untuk, namanya startup lah ya, kita kan kejar tayang apa ya artinya ya, kayak ada deadline-nya pasti. Mereka mau rilis misalkan akhir Desember supaya misalkan bisa dipakai untuk ngisi pajak di Januari. Tapi ternyata mereka mau request fitur yang mungkin perlu waktu lebih. Tantangannya itu pasti gimana caranya kita muatin waktunya itu, dan apakah yang kita lakukan itu udah bener atau enggak, apakah terburu-buru. Itu jadi salah satu resiko juga sih. Jadi tantangannya mungkin nyesuaiin waktu dan nyesuaiin deadline. Namanya kerja di startup pasti kadang tersering dikejar deadline lah pasti. Iya sih. Ini mau kerja di startup. Terus nih Kak, kakak punya tips gak sih untuk teman-teman SI yang di rumah? Mungkin aku mau kerja di seorang sistem analis nih, tapi skill apa sih yang harus aku punya gitu? Skill ngobrol sih. Kayak kita sekarang ini iya. paling penting. Kadang dianggap remeh, komunikasi interpersonal itu paling penting. Kita bisa ngobrol sama orang, kalian itu bisa meluangkan waktunya. Kalau ngomongnya gak bagus itu klien juga bingung. Kan komunikasi paling penting. Terus ya tadi itu yang udah jelaskan sebelumnya, pemrograman dan mungkin untuk manajemen project. Tapi mungkin yang paling penting itu kunci dari sistem analis, karena sering ngobrol dengan klien,
itu komunikasi sih, interpersonal Lumayan juga ya skillnya ya. paling penting. Oke, Kak. Last question nih. Apa sih kakak tertarik sebagai seorang sistem analis? Karena habis dari sistem analis biasanya ada yang namanya itu project manager. Jadi itu nggak mikirin tentang, nggak buat SKPL DPPL lagi, tapi tetap memanage berbagai project. Itu kayak di atasnya sebenarnya hampir mirip-mirip sih, bukan di atasnya sih, tapi jadi project manager mungkin lebih rileks aja sih. Tapi mungkin kalau di perusahaan aku ya gajinya pasti lebih besar. Biasanya di perusahaan lain project manager tuh yang membawahi beberapa produk. Kalau misalkan sistem analis kan mungkin lebih ke satu produk aja gitu kali ya. Nah itu tertariknya karena nanti lebih habis dari ke yang teknis, tertariknya nanti lebih ke arah yang manajemen. Nah itu lebih gampang dan mungkin gajinya untuk yang project manager itu lebih besar sih dimanapun startupnya. Biasanya seperti itu ya. Mungkin teman-teman setelah dengar cerita Kak Excel ada yang tertarik mungkin kan bisa udah nggak rasa ya, udah di ujung acara nih. Sebelumnya nih terima kasih Kak Excel udah bisa sempetin waktunya ke Ya, Orasi ini ya. kopinya boleh diminum nggak sih? Oh silakan nggak silakan nggak kopi bening. Hitap kan, air hitap bukan. Nggak Nggak tahu tahu. juga sih, nggak tahu juga sih. Semoga ya teman-teman yang mungkin nonton video ini bisa paham cerita dari Kak Excel dan paham juga tentang dunia sistem analis itu seperti apa sih. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian nggak suka. Aku Mariano Giovanni. Aku Intan Ilham. Signing out. See ya.